bahwa kalau saja kita bernurani, kalau saja kita punya hati ya, kalau saja siapapun penonton acara tersebut, siapa saja yang mengikuti cuplikan-cuplikan di Bang Edi channel kali ini, yang punya nurani, khususnya para penguasa itu, harusnya mereka merinding. Harusnya mereka merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara tahu kan, kemarin kita Selasa malam itu tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI atau biasa disingkat TP3 menggelar acara tahlil dan doa nasional untuk mengenang syahidnya 6 Laskar FPI. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya untuk hadir terlibat di dalamnya secara aktif. Dan Bang Edi channel juga menyiarkan secara langsung. Dan malam itu orang yang mengikuti acara lewat tayangan kami, baik lewat Zoom langsung yang disediakan oleh panitia maupun oleh channel-channel yang lain seperti Nenong Warisman channel, ada Mimbar Tube channel, ada Salwa Media channel, ada siapa lagi, Taufik TV dan lainnya, itu saya kira lumayan banyak. Dan saya menduga tidak kurang dari 100.000 orang yang menonton pada saat itu juga. Nah, tadi saya barusan menonton ulang tayangan live streaming dari acara doa dan tahlil tadi. Ternyata ada beberapa hal yang membuat saya merasa harus memberikan highlight, memberikan titik tekan penting, kutipan-kutipan dari acara itu yang membuat kita sebagai manusia yang beradab, yang bernurani akan tersentuh. Misalnya ketika keluarga dari korban ya, Ustaz Suhada itu keluarga dari salah satu korban yang menyampaikan sambutannya dengan sangat emosional. Kemudian intinya dia akan tetap terus menuntut keadilan. Ngeri nggak? Akan terus menuntut keadilan sampai Allah betul-betul berikan keadilan bagi terbunuhnya 6 Laskar FPI yang salah satu diantaranya adalah anak dari Ustaz Suhada ini. Kita ikuti sambutan Ustaz Suhada ini ya, berikut ini. Acara tahlil nasional ini luar biasa sekali karena menurut saya ini luar biasa sekali mengingatkan kita pada sebuah peristiwa yang sangat-sangat sadis yang pernah terjadi di bumi Indonesia. Kemudian juga kami dari keluarga korban juga akan terus mengadakan ini per tahun. Kami akan adakan haul tahunan untuk mengenang daripada terbunuhnya dengan sadis dan kejam 6 pemuda Laskar FPI. Akan terus kami gaungkan. Jadi artinya sampai tegak keadilan biar kita mengenang bahwa ada segerombolan orang yang tidak sudi dengan 212, yang melindungi penista agama, yang berujung pada terbunuhnya putra saya. Artinya ada segerombolan orang yang perlu kita ingat, mereka pernah ada di Indonesia dan itu terjadi di tanggal 7 Desember membunuh putra saya. Jadi sebelum tegak keadilan akan terus kami lakukan yang namanya haul setiap tahun untuk mengenang hal tersebut. Ini tidak boleh dibiarkan, karena negara kita, negara yang berkemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. Demikian, walafu. Oke, selanjutnya, tadi sudah kita ikuti betapa ada greget di sana, emosional, dengan suara yang lantang, satu ada menyampaikan perasaan-perasaan emosionalnya. Kemudian kita juga ikuti bagaimana koordinator TP3 Dr. Kiai Haji Abdullah Heha Mahua menyampaikan sambutan yang membuat kita sebagai manusia yang sekali lagi punya nurani itu harusnya merinding gitu ya. Bagaimana dalam sambutan singkatnya, cuplikan itu, beliau mengatakan bahwa menggelar doa ini karena sebagai manusia sudah merasa maksimal melakukan upaya-upaya membentur tembok kekuasaan yang pongah, membentur tembok kekuasaan yang arogan, yang begitu zalim, sehingga Bang Dullah, kami biasa menyebut begitu, menyampaikan bahwa akhirnya Allah dalam doanya dia mengajak kita semua umat Islam, maksud saya umat rakyat Indonesia, bahkan selalu melantunkan doa kepada Allah agar Allah
cabut. Allah cabut kekuasaan para penguasa ini kalau sudah tidak memberikan manfaat bagi bangsa ini. Ya kan, Allah cabut sebagaimana Allah, ya Allah, dia berikan contoh sebagaimana Allah cabut kekuasaan dimiliki oleh Soekarno, sebagaimana Allah cabut kekuasaan dimiliki oleh Soeharto. Dan kita ingat memang pada press conference sebelumnya, Bang Dullah ini memang meminta Jokowi agar memberi perhatian yang sangat serius dengan kasus 6 laskar yang terbunuh ini, karena dia mengingatkan bahwa masa jabatan Jokowi sampai 2024 itu tidak lama lagi, hanya beberapa tahun saja. Dan dia juga mengingatkan di situ bahwa jangan sampai Jokowi berakhir seperti Soekarno dan Soeharto. Yang kalau kita ingat, Soekarno ini pahlawan, proklamator, dicintai rakyatnya, banyak orang yang bersedia mati untuk Soekarno. Tapi di akhir kekuasaannya dia berakhir dengan tragis. Begitu juga dengan Soeharto. Soeharto ini orang kuat, berkuasa lebih dari 32 tahun, sangat kuat, ABRI dan polisi sangat solid, DPR semuanya berada dalam genggamannya. Bahkan sesaat sebelum dia terguling pun, Ketua MPR Harmoko menyatakan bahwa rakyat memilih Soeharto sebagai presiden kembali dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun cuma hanya dalam tempo 3 bulan, kemudian dia sebagai Ketua MPR mencabut mandat dari MPR kepada Soeharto sebagai presiden. Nah, ini doanya Bang Dullah pun begitu. Beliau, nanti kita bisa simak bagaimana doanya. Kalau ya Allah, kalau para penguasa negeri ini sudah tidak memberi manfaat, tidak ada manfaatnya bagi negeri ini, bagi bangsa ini, rakyat ini, maka cabutlah kekuasaan mereka. Nah, oke, kita ikuti sambutan sekaligus doa singkat dari Bang Abdullah Heha Mahua berikut ini. TP3 mengirim surat kepada Presiden menjawab surat dari Menko Polhukam yang berintikan bahwa Presiden unwilling, tidak berniat baik untuk menangani kasus ini. Peristiwa itu terjadi di ruangan ini tanggal 6 Maret dan kemudian tanggal 7, tanggal 8 hari Senin ada berita dari istana bahwa besok tanggal 9, besoknya itu diterima oleh Presiden. Pada pertemuan yang singkat tidak sampai 15 menit, Mas Amin Rais menyampaikan kira-kira 2 menit lebih. Intinya adalah mengingatkan Presiden bahwa jika orang yang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dia membunuh semua umat manusia dan balasannya neraka jahanam. Pembaruan batubara hanya mengajukan 2 persoalan juga sampai kurang dari 3 menit. Yaitu persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka, fair dan adil. Dan yang kedua, menuntut agar supaya dilakukan pada pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Respons Jokowi cukup menarik, sambil mengangkat kotak merah kecil, bahwa di dalamnya adalah CD dari keterangan Komnas HAM. Dan kemudian berjanji bahwa akan melakukan penanganan proses secara terbuka, fair dan adil. Dan kedua, kalau TP3 punya data, informasi, fakta, silakan sampaikan. TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan. Jadi mengawal, bukan menyampaikan fakta. Oleh karena itu, Menko Polhukam sesudah itu dalam konferensi persnya mengatakan bahwa jangan hanya yakin, tapi harus menyampaikan fakta. Namanya saja tim pengawal, mengawal. Yang mengajukan data, fakta, proses itu adalah negara, pemerintah yang digaji oleh negara untuk proses itu. Setelah proses ini berjalan, maka hari ini kami sepakat merintih. Kami sepakat mengadu, mengetuk pintu langit untuk Allah campur tangan. Karena itu sebagai harapan saya terakhir kepada pemirsa, kepada umat Islam, baik dalam negeri, maupun luar negeri, pada bangsa Indonesia. Marilah dalam setiap doa kita pada setiap sholat, tolong titipkan. Pertama, doakan agar supaya keluarga 6 korban tetap diberi ketabahan, diberi keteguhan, agar supaya tidak tergoda dengan bermacam-macam proses teror, intimidasi, dan seterusnya. Yang kedua, mohon betul kita berdoa kepada Allah, beri petunjuk kepada penguasa ini. Kalau mereka masih bermanfaat bagi bangsa negara ini, kembalikan mereka kepada ajaran Islam. Doakanlah Allah cabut wewenang, cabut kekuasaan, cabut hak yang ada pada diri mereka, sebagaimana Allah mencabut kekuasaan dari Soekarno, sebagaimana Allah mencabut kekuasaan dari Soeharto. Mudah-mudahan Allah mendengar intian kita pada malam hari. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saudara sekalian, tadi sudah kita ikuti baru saja sambutan sekaligus doa singkat dari Bang Abdullah Heha Mahua. Beliau adalah koordinator TP3. Kemudian kita juga cuplik sedikit sambutan singkat dari Profesor Dr. Amin Rais. Dia pimpinan, boleh disebut penasehat dari TP3 ini. Beliau juga kurang lebih sama. Semuanya mengerucut kepada doa-doa agar Allah cabut kekuasaan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak bekerja sesuai amanah yang diembannya. Beda memang dengan Bang Dullah, Pak Amin ini lebih cool ya. Ucapannya lebih temponya lebih lambat gitu ya. Karena mungkin lebih sepuh juga barangkali ya, dan memang sebagai intelektual ya nggak sama Mak Edi Mulyadi yang jebret. Oke, kita ikuti pernyataan dari Profesor Amin Rais berikut ini. Itu mengenai apa yang sedang terjadi. 6 syuhada yang nanti akan kita buktikan itu ditorture ya, dianiaya, dibantai, dibunuh secara extrajudicial killing. Nah, saya hanya akan baca satu ayat saja. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Ya. Jadi janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah menjadi mati, amwata ya. Mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup, dan di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Tentu rezeki yang diperoleh oleh 6 syuhada bukan seperti rezeki di dunia ini yang remeh-temeh, yang hampir tidak ada artinya itu. Tapi inilah saya kira keterangan dari Al-Quran. Dan yang penting kita terus saja akan kawal ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak berdoa setiap malam ya. Intinya adalah berikan keadilan bukan saja kepada 6 laskar, tapi kepada bangsa Indonesia ini, dan juga mudah-mudahan kezaliman bisa pelan-pelan berlalu. Dan tadi sudah dahsyat sekali ini Akhil Aziz ya, Abdurrahim Mahua tadi sudah mengatakan, ya Allah, kalau yang masih bermanfaat kekuasaan dari para otoritas negeri ini, ya tetap berikanlah kepada mereka ya. Tetapi kalau tidak, ya tolong dicabut. Ini sebenarnya maknanya dalam sekali ya. Jadi saya tidak akan menambah apa-apa, kecuali mari kita terus berdoa. Ini jalan masih panjang ya, akan ada trik-trik, ada macam-macam, tapi mari kita berlindung pada Allah, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Azim, Maha Alim, Maha Aziz ya, Maha Muhaimin, Maha Mutakabbir, dan segala macam Asmaul Husna. Saya kira hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, namanya acara semalam itu adalah doa dan tahlil. Nah, doa dan tahlil mengenang syahidnya 6 laskar FPI. Tentu saja diawali ada tahlil yang dipimpin oleh Habib Muhsin. Kemudian ada doa juga yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, ya kan, mantan wakil ketua umum MUI yang tergusur, tergusur atau digusur, yang kali ini menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI. Dan namanya doa juga, nah, ditutup dengan doa dari Ustadz Ansuri Sambo. Dan doanya juga sama sekali, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana dalam doa itu dia juga senada agar Allah ampuni dosa-dosa kita, tentu saja agar Allah beri kekuatan kepada keluarga korban, dan agar Allah cabut kekuasaan penguasa yang zalim, yang kalau tidak ada manfaatnya lagi. Ini saya nggak ngerti kenapa Amin Rais, Abdullah Mahua, keluarga korban, bahkan Ansuri Sambo Ustadz ini pun mempunyai benang merah dalam pernyataan sambutan, dalam doa-doa mereka,
bahwa mereka minta agar pertama keadilan, kebenaran ditegakkan, agar Allah berikan, tunjukkan kekuasaannya, dan Allah cabut kekuasaan penguasa yang zalim. Oke, kita ikuti doa dari Ustadz Angspuri Sambo, dan kita akan aminkan doa-doa ini dengan sungguh-sungguh, dengan sangat sungguh-sungguh. Ini dia doanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah dari kezaliman, kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan ya Allah, yang lahir maupun yang batin ya Allah. Selamatkan ya Allah, hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami semua. Allahumma ya Allah, selamatkan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang dizalimi ya Allah, khususnya Habib kami, Habib Rizik, Muhammad Rizik Shihab ya Allah, dan ustadz-ustadz yang lain, ulama yang lain saat ini masih dizalimi, yang masih di penjara ya Allah, dan juga anak-anak bangsa yang saat ini masih dizalimi penjara dengan tidak adil ya Allah, dan juga masih banyak yang di luar itu juga yang sering dizalimi tapi tidak tahu mengadu kemana ya Allah, karena keadilan negeri ini sudah hampir tidak ada lagi ya Allah. Hanya Engkau yang maha adil, turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Selamatkan negeri kami dari pemimpin yang zalim, aparat-aparat yang zalim, pemerintah yang zalim, birokrasi yang zalim. Semua yang zalim gak mampu kami ya Allah untuk menghadapi. Mereka semua punya kekuasaan, punya senjata, punya hak membuat undang-undang, peraturan yang semua tak kuasa kami untuk melawannya ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mengadu, kepada Engkau kami merintih, kepada Engkau kami sampaikan keluh kesah kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Selamatkan negeri kami, selamatkan ulama-ulama kami, selamatkan ustaz-ustaz kami, selamatkan anak bangsa yang terzalimi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami juga mohon kepadamu ya khusus kepada saudara kami yang Engkau panggil 6 orang syuhada ya Allah. Ungkapkan kebenarannya ya Allah, ungkapkan keadilan atas mereka ya Allah. Ungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya ya Allah, dan dalang-dalang di baliknya hanya Engkau yang tahu ya Allah. Hinakan mereka ya Allah, hukum mereka di dunia ini sebagaimana janji-Mu, kezaliman pasti Kau akan hukum di dunia ini ya Allah, dan juga nanti di akhirat. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, agar tidak ada lagi orang-orang yang berbuat zalim di negeri ini. Kalau Kau biarkan mereka merajalela, pasti mereka akan mengulangi kembali kejahatan mereka, mungkin yang lebih dahsyat lagi ya Allah, kepada anak-anak bangsa yang lain. Ya Allah, tolong selamatkan negeri kami. Hanya Engkau yang mampu menyelamatkan mereka ya Allah, kan kami semua. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, kami mohon kepadamu ya Allah, apabila masih ada kebaikan pemimpin-pemimpin tertinggi bangsa ini, apabila mereka masih ada manfaat untuk negeri ini ya Allah, Kau bukakan hati mereka, Kau beri hidayah mereka untuk bertaubat, memperbaiki diri dan memperbaiki kerusakan bangsa yang sudah begitu dahsyat yang terjadi ya Allah. Tetapi apabila menurut ilmu-Mu sudah tidak ada kebaikan dari diri mereka, tidak ada manfaat bagi negeri ini ya Allah, cabut segera kekuasaan mereka ya Allah. Kau cabut. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau yang mampu mencabut kekuasaan, Engkau yang telah memberi mereka, Engkau juga yang mencabut kekuasaan dari mereka ya Allah. Engkau telah mengangkat derajat mereka, Engkau juga yang akan menistakan mereka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, biyadikal khair. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila sudah tidak ada kebaikan lagi ya Allah dari mereka, cabut segera ya Allah dengan cara Engkau. Kami sudah tidak mampu ya Allah. Saudara sekalian, ya tadi sudah saya coba beri highlight dari rangkaian acara doa dan tahlil mengenang 6 syahidnya syuhada Laskar 6 Laskar FPI maksud saya, yang durasinya lebih dari 1 jam, mungkin 1,5 jaman lebih, makan ya, hampir 2 jam. Tapi saya coba beri highlight beberapa menit saja, dan
Saya kira tadi seperti dalam pengantar saya katakan bahwa kalau saja kita bernurani, kalau saja kita punya hati, ya, kalau saja siapapun penonton acara tersebut, siapa saja yang mengikuti cuplikan-cuplikan di Bang Edi Channel kali ini, yang punya nurani, khususnya para penguasa itu, harusnya mereka merinding. Harusnya mereka merinding, hatinya merinding, ada getar takut atas azab Allah sebagai akibat dari kezaliman-kezaliman mereka. Kita tunggu, kita lihat apakah mereka berubah menjadi lebih baik, melayani negeri ini, bekerja dengan amanah, dan meninggalkan segala kezalimannya. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.